Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Azizatul Marifah dengan NIM 4101418227 dari Prodi Pendidikan Matematika. Dalam pembelajaran asesmen pendidikan matematika kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari validitas dan reliabilitas. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Persoalan alat ukur yang digunakan evaluator ketika melakukan kegiatan evaluasi seringkali dihadapkan pada persoalan akurasi, konsistensi, dan stabilitas, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh diharapkan valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Alat ukur atau instrumen yang baik memang harus memenuhi dua syarat, yaitu validitas dan reliabilitas. Suatu alat ukur yang tidak valid akan menghasilkan keputusan yang bias nantinya, kurang sesuai dengan yang kita harapkan, yang seharusnya, dan akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan objek atau individu yang dikenai tes itu. Sehingga apabila informasi tersebut keliru, dengan sadar atau tidak sadar pastinya dalam pengambilan keputusan di akhir, keputusan yang dihasilkan tidak valid atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga fungsi dari validitas dan reliabilitas dalam proses pengukuran, proses penilaian, agar nanti hasil akhirnya itu valid gitu. Kemudian menurut Kerlinger memberikan batasan tentang reliabilitas, yaitu yang pertama, reliabilitas dicapai apabila kita mengukur himpunan objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang sama atau serupa akan memberikan hasil yang sama atau serupa pula. Kemudian yang kedua, reliabilitas dicapai apabila ukuran yang diperoleh dari suatu instrumen pengukur adalah ukuran yang sebenarnya untuk sifat yang diukur. Kemudian yang ketiga, reliabilitas dicapai dengan meminimalkan galat pengukuran yang terdapat pada suatu instrumen pengukur. Jadi dari berbagai definisi reliabilitas dapat disimpulkan bahwa reliabilitas berhubungan dengan kemampuan alat ukur untuk melakukan pengukuran secara cermat. Reliabilitas merupakan akurasi dan presisi yang dihasilkan oleh alat ukur dalam melakukan pengukuran. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi validitas? Banyak faktor sebenarnya yang dapat mempengaruhi hasil tes evaluasi tersebut tidak valid. Beberapa faktor tersebut secara garis besar dapat dibedakan menurut sumbernya, yaitu faktor internal dari tes, yang kedua faktor eksternal dari tes, dan yang ketiga faktor yang berasal dari siswa yang bersangkutan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu faktor yang berasal dari dalam tes. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antaranya yang pertama, arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas sehingga dapat mengurangi validitas tes. Tentunya kalau makna yang kita susun dalam arahan tes itu tidak jelas, maka akan menimbulkan ambiguitas sehingga hasilnya nanti tidak valid. Kemudian yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi tidak terlalu sulit, sehingga penilaiannya nanti juga akan mempengaruhi hasil evaluasi tersebut. Kemudian yang ketiga, item teks dikonstruksi dengan jelas sehingga pasti akan menghasilkan kevalitan. Jika dikonstruksi secara tidak jelas, urutannya, strukturnya, langkah-langkahnya pasti juga akan menghasilkan hasil akhir atau kesimpulan yang kurang valid gitu.
Kemudian yang keempat, tingkat kesulitan item tes tidak tepat dengan materi pembelajaran yang diterima siswa. Misalkan seharusnya kita ingin mengetahui tingkat kognitif dalam aspek kognitif siswa gitu kan. Kemudian kita melakukan penilaian dengan tes. Kemudian kita akan melihat validitasnya. Jika tingkat kesulitan item teks itu tidak sesuai dengan materi pembelajaran, maka pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan gitu. Kemudian yang kelima, waktu yang dialokasikan tidak tepat. Hal ini termasuk kemungkinan terlalu kurang atau terlalu longgar. Misalkan seharusnya penilaian tes itu dilakukan pada tengah semester atau di akhir semester gitu, tapi kita melakukannya lebih awal atau lebih akhir atau baru 1 minggu itu kita sudah melakukan evaluasi. Pastinya belum ada perubahan atau perkembangan yang signifikan dari siswa, sehingga waktu itu juga mempengaruhi kevalidan hasil tes evaluasi. Kemudian yang keenam, jumlah item terlalu sedikit sehingga tidak mewakili sampel gitu. Dan seharusnya jumlah item yang ada pada instrumen tes tersebut harus setidaknya mewakili poin-poin yang akan kita nilai gitu. Jangan sampai itu terlalu sedikit sehingga nanti proses penilaiannya itu juga terlalu sempit dan informasi yang kita dapatkan juga sedikit gitu. Kemudian yang ketujuh, jawaban masing-masing item evaluasi bisa diprediksi siswa. Ini biasanya terjadi apabila tingkat tes yang kita gunakan itu rendah sehingga dapat diprediksi oleh siswa, sehingga pasti nantinya hasil itu tidak valid karena mereka sudah memprediksinya gitu. Mungkin bisa saja di jawabannya dijelek-jelekan atau dibagus-baguskan sehingga hasilnya nanti ada yang terlalu bagus, ada yang terlalu jelek gitu. Jadi kurang valid gitu. Kemudian yang kedua, faktor yang berasal dari administrasi dan skor tes tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yang pertama, waktu pengerjaan yang tidak cukup, sehingga siswa dalam memberikan jawaban dalam situasi yang tergesa-gesa, sehingga mereka mendapatkan penekanan dari lingkungan sekitarnya kalau tergesa-gesa, sehingga jawaban yang dihasilkan oleh siswa itu pastinya kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan nantinya. Kemudian yang kedua, adanya kecurangan dalam tes. Seringkali terjadi kecurangan dalam tes tersebut. Hal ini bisa berasal dari siswa sendiri. Bagaimana cara mengantisipasinya? Ya, seharusnya sebagai seorang guru kita harus mendidik siswa kita, mengajarkan siswa kita, kemudian diingatkan untuk agar selalu memegang teguh sikap kedisiplinan, kejujuran, sehingga dalam tes ini siswa bisa melakukannya dengan jujur, sehingga hasil yang dihasilkan nanti juga sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, pemberian petunjuk dari pengawas. Sebaiknya sebelum melakukan tes ini, pengawas juga melakukan sosialisasi, memberikan arahan, memberikan petunjuk bagaimana cara pengisian, bagaimana cara pengerjaan, dan bagaimana cara menjawabnya, sehingga siswa nanti tidak bingung begitu. Kemudian yang keempat, dalam teknik persekoran yang tidak konsisten.
ini seringkali terjadi. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sebagai penguji adalah dengan menentukan skor itu di awal. Skor tersebut menjadi patokan nanti di akhir. Jangan sampai skor yang kita berikan tidak konsisten atau tidak objektif gitu ya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor yang berasal dari siswa sendiri. Nah, seringkali terjadi bahwa interpretasi terhadap item-item tes evaluasi tidak valid dikarenakan dipengaruhi oleh jawaban siswa daripada interpretasi item-item pada tes evaluasi. Misalkan siswa menjawabnya asal-asalan atau karena waktu siswa menjawab singkat saja atau karena kurangnya komunikasi, tidak tahu petunjuknya sehingga dalam menjawabnya kurang sesuai gitu. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor dari reliabilitas. Menurut Soekardi tahun 2009, koefisien reliabilitas dapat dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan tes, interval penyelenggaraan yang terlalu dekat atau terlalu jauh akan mempengaruhi koefisien reliabilitas. Kemudian faktor-faktor lain juga ada yang mempengaruhi reliabilitas instrumen evaluasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Kemudian yang kedua, penyebaran skor, di mana koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliable. Kemudian yang ketiga, kesulitan tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah. Kemudian yang keempat, objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif di sini yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama, dan itu yang dimaksud dengan objektivitas. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai tadi apa itu fungsi validitas, fungsi reliabilitas, kemudian tadi juga faktor yang mempengaruhi validitas, faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.